Hai semuanya, hidup punya cara kerja yang aneh, dan seringkali kita baru menyadarinya ketika sudah terjebak terlalu jauh di tengah arus yang tak pernah kita rencanakan. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa segala sesuatu bisa diprediksi, bisa diatur, bisa dirancang rapi sesuai keinginan. Tetapi kenyataan justru berkali-kali menunjukkan bahwa hidup tidak pernah berjalan sebersih itu. Ada kalanya, hidup terasa seperti sedang bercanda, memberi sesuatu yang tidak kita minta dan mengambil sesuatu yang sangat kita butuhkan. Lalu, meninggalkan kita duduk termenung dengan pertanyaan yang tidak pernah ada jawabannya. Kalian semua pasti pernah mengalami momen seperti itu. Ketika usaha sudah dilakukan, strategi sudah disusun, doa sudah dipanjatkan, tetapi hasilnya justru berbelok ke arah yang berlawanan. Aneh memang, tetapi begitulah hidup bekerja, seolah punya selera humor yang sulit ditebak. Saat kalian mengejar sesuatu dengan sangat serius, hidup sering melempar hal-hal kecil yang mengganggu dan membuat jalur kalian berputar jauh dari tujuan awal. Namun ketika kalian sudah mulai menyerah, tiba-tiba saja sesuatu datang tanpa diduga, membuat kalian heran kenapa yang dikejar dengan keras tak kunjung datang. Tetapi sesuatu yang kalian biarkan pergi justru kembali dengan sendirinya. Ada ironi yang tidak bisa dielakkan dari perjalanan hidup, seolah dunia sedang menguji apakah kita benar-benar siap menerima apapun yang muncul di depan kita, tidak peduli apakah itu bagian dari rencana atau justru sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita sering bertanya-tanya kenapa sesuatu harus terjadi pada waktu yang salah. Kenapa seseorang yang kita butuhkan pergi ketika kita benar-benar butuh dukungan, sementara orang yang tidak pernah kita minta justru muncul di saat yang tidak tepat. Hidup seperti sedang memainkan teka-teki yang tidak memiliki pola, membuat kita harus belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan oleh keinginan. Kalian semua mungkin pernah berpikir bahwa hidup akan mengikuti alur logis, seperti paragraf yang rapi dan urutannya jelas, tetapi ternyata hidup lebih suka menjadi cerita yang diimprovisasi, berubah-ubah sesuai angin, dan terkadang melompat tanpa peringatan. Itulah sebabnya banyak dari kita merasa bingung karena diajarkan untuk merencanakan masa depan, tetapi pada saat yang sama dipaksa untuk menghadapi hal-hal yang tidak pernah masuk dalam rencana apapun. Namun, dari semua keanehan itu, hidup juga mengajarkan bahwa hal yang tidak masuk akal kadang justru membawa kita ke arah yang lebih baik, ke tempat yang lebih tepat, atau ke keadaan yang lebih matang daripada apa yang kita bayangkan sebelumnya. Mungkin memang begitulah cara hidup membuat kita berkembang, bukan dengan memberikan apa yang sesuai keinginan, tetapi dengan memberikan apa yang dibutuhkan, meskipun awalnya terasa menyakitkan atau membingungkan. Banyak dari kita yang berusaha keras memahami kenapa sesuatu terjadi. Kita menebak-nebak apa maksud dari kejadian buruk, mencoba membaca tanda-tanda, atau mencari alasan logis di balik setiap pertemuan dan perpisahan. Namun anehnya, hidup seringkali tidak memberikan penjelasan yang kita inginkan. Jawabannya mungkin baru datang bertahun-tahun kemudian setelah kalian melalui banyak hal dan mengumpulkan potongan pengalaman yang akhirnya membuat kalian mengerti kenapa sesuatu perlu terjadi. Dan lucunya, seringkali jawaban itu datang ketika kalian sudah tidak lagi mencarinya. Kita kerap tidak sadar bahwa hidup bekerja dalam diam. Ia mengatur jalan dengan cara yang tidak terlihat, membuat kita menemui orang yang tepat pada waktu yang tepat, atau justru menjauhkan kita dari sesuatu yang bisa menghancurkan diri kita di masa depan. Tapi karena kita tidak tahu rencana besar itu, kita cenderung marah, kecewa, atau merasa hidup tidak adil. Padahal bisa jadi hidup sedang berusaha menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Keanehan hidup justru terletak pada bagaimana ia menuntun kita tanpa memberitahu bahwa kita sedang dituntun. Kita hanya merasa kehilangan, padahal sebenarnya sedang diarahkan. Kita merasa gagal, padahal sebenarnya sedang digeser ke jalan yang lebih sesuai. Kita merasa ditolak, padahal sebenarnya sedang dilindungi. Yang membuat hidup semakin aneh adalah bagaimana ia memberi pelajaran dengan cara yang tidak pernah kita minta. Kalian semua mungkin pernah berharap belajar dengan cara yang halus, tenang, dan nyaman, tetapi hidup memilih cara yang kasar, mengejutkan, bahkan menyakitkan.
Namun dari pengalaman yang tidak enak itulah kita biasanya paling banyak belajar. Luka membuat kita lebih hati-hati, kehilangan membuat kita lebih menghargai, kesalahan membuat kita lebih sadar, dan penyesalan membuat kita lebih bertanggung jawab. Hidup seolah tahu bahwa manusia sering tidak belajar dari hal-hal yang menyenangkan. Manusia justru belajar dari kejadian yang mengguncang. Aneh bukan? Kita berharap kebahagiaan mengajarkan segalanya, tapi kenyataannya justru kesedihan yang membuat hati tumbuh lebih dewasa. Ketika hidup mengajari pelajaran melalui rasa sakit, itu bukan karena hidup kejam, tetapi karena itu satu-satunya cara agar kita benar-benar paham. Karena kita butuh dihentikan agar tidak terus melangkah ke jurang yang lebih dalam. Butuh dihancurkan agar bisa dibangun ulang dengan lebih kuat, atau butuh dikecewakan agar tidak lagi bergantung pada sesuatu yang rapuh. Namun, keanehan hidup juga terlihat ketika sesuatu yang dulu membuat kita menangis, kini justru menjadi hal yang kita syukuri. Banyak dari kalian pasti pernah mengalami hal seperti itu. Ketika berada di tengah masalah, rasanya ingin menyerah. Tetapi, setelah waktu berjalan, kita melihat semuanya dari sudut pandang baru dan sadar bahwa jika tidak melalui itu semua, kita tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. Hidup seperti sedang menulis cerita yang jauh lebih besar dari apa yang kita lihat. Kita hanya bisa membaca 1 halaman per hari. Namun hidup sudah melihat keseluruhan buku dan tahu bab mana yang harus kita lewati dulu agar semuanya masuk akal di akhir. Tapi karena kita tidak bisa melihat keseluruhan cerita, kita sering memprotes, mempertanyakan, dan merasa dunia tidak berpihak kepada kita. Padahal, mungkin dunia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Hidup juga punya kebiasaan aneh lain. Ia suka memberi kita hal-hal besar melalui hal-hal kecil. Kita sering mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang megah, besar, atau luar biasa. Tapi nyatanya, kebahagiaan yang paling tulus justru muncul dari hal-hal sederhana. Senyum seseorang yang kalian sayangi, suasana tenang di sore hari, percakapan kecil yang membuat hati hangat, atau momen hening yang memberi kita ruang untuk bernafas. Kadang hal kecil itulah yang justru menjadi alasan kalian kuat bertahan. Namun kita cenderung mengabaikannya karena sibuk mengejar sesuatu yang lebih besar. Ketika hidup sudah menunjukkan keanehannya, barulah kita sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu berada di puncak. Kadang justru berada di tempat yang tidak kita duga. Dan ketika kita berhenti mengejar, kita bisa melihat bahwa hidup memberikan banyak hadiah kecil yang selama ini tidak pernah kita perhatikan. Hidup memang aneh karena ia bekerja melalui momen-momen yang nyaris tidak dianggap penting. Namun ketika kita mengingatnya di kemuliaan hari, momen kecil itu justru menjadi bagian paling berarti dalam perjalanan. Kita hidup dalam dunia yang penuh paradoks, dan semakin lama kita hidup, semakin terlihat bahwa kehidupan tidak pernah berjalan lurus. Ada banyak hal yang bergerak saling bertentangan, namun justru itulah yang membuat semuanya terasa lengkap. Kita hanya bisa menghargai terang setelah lama berada dalam gelap, hanya bisa memahami arti kedamaian setelah sering merasa kacau, dan hanya bisa mencintai hidup setelah beberapa kali hampir menyerah. Tanpa paradoks itu, kita tidak akan pernah benar-benar mengerti apa yang penting dalam hidup. Hidup punya cara membentuk karakter melalui kontradiksi, membuat kita belajar melalui situasi yang berlawanan. Ketika ingin menjadi kuat, kita melalui fase lemah. Ketika ingin menjadi bijak, kita melalui fase bodoh. Ketika ingin menjadi berani, kita melalui rasa takut. Dan ketika ingin menjadi seseorang yang lebih baik, kita harus melalui versi diri yang tidak begitu menyenangkan terlebih dahulu. Aneh memang, tetapi begitulah pola perkembangan manusia. Kalian semua mungkin sering merasa hidup tidak memihak, terutama ketika melihat orang lain tampak lebih mudah menjalani segalanya. Kita melihat orang lain bahagia, sukses, atau memiliki apa yang selalu kita inginkan. Lalu bertanya-tanya, kenapa hidup bersikap berbeda kepada kita? Namun keanehan terbesar hidup adalah bahwa kita sering menilai diri sendiri dari halaman pertama, sementara menilai orang lain dari halaman tengah atau bahkan halaman terakhir. Kita tidak melihat proses panjang yang mereka lalui. Kita hanya melihat hasilnya, bukan perjuangannya. Hidup punya cara menyembunyikan bagian-bagian yang sulit dari perjalanan orang lain, agar kita belajar bahwa tidak ada yang benar-benar mudah. Semua orang punya ceritanya masing-masing, dan kalian semua sedang menjalani bagian yang mungkin belum sampai pada bab yang membuat semuanya masuk akal. Hidup juga mengajarkan bahwa kita tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi kita hampir selalu mendapatkan apa yang dibutuhkan. Walau terdengar klise, kenyataannya memang seperti itu. Banyak hal yang dulu kita kejar dengan sepenuh hati, akhirnya tidak kita miliki. Tapi, justru hal yang tidak kita rencanakan sering datang dan menjadi salah satu hal terbaik dalam hidup. Aneh bukan? Kita memperjuangkan sesuatu dengan mati-matian, tetapi ternyata yang kita butuhkan bukan itu. Hidup bekerja dengan cara yang tidak selalu mengikuti logika manusia. Ia menyesuaikan perjalanan kita dengan hal-hal yang belum kita sadari.
Ketika kita merasa gagal, hidup mungkin melihat itu sebagai langkah yang diperlukan. Ketika kita merasa lambat, hidup mungkin sedang menunggu momen yang lebih tepat. Ketika kita merasa tidak berkembang, hidup mungkin mengarahkan kita ke arah yang berbeda. Semua itu terjadi tanpa pemberitahuan, tanpa instruksi, dan tanpa penjelasan yang jelas, sehingga membuat kita merasa hidup ini membingungkan. Namun ketika waktu berlalu, barulah kita mengerti bahwa setiap keterlambatan, setiap penolakan, dan setiap gangguan ternyata punya tempatnya masing-masing dalam cerita yang lebih besar. Pada akhirnya, keanehan hidup membuat kita belajar menerima kenyataan bahwa tidak semuanya bisa dipahami. Ada hal-hal yang hanya bisa dijalani, bukan dianalisis. Ada situasi yang hanya bisa diterima, bukan ditolak. Ada pengalaman yang harus dilewati tanpa mengerti tujuannya. Inilah yang membuat perjalanan hidup terasa misterius sekaligus menarik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi justru ketidaktahuan itulah yang membuat hidup layak dijalani. Kalian semua mungkin sering merasa takut menghadapi masa depan, tetapi kalau hidup terlalu jelas, maka semuanya akan kehilangan rasa penasaran. Kejutan, perubahan, kemunculan orang baru, perginya orang lama, keberuntungan yang tidak terduga, atau kesedihan yang tiba-tiba datang. Semua itu adalah bagian dari warna hidup. Tanpa itu semua, hidup hanya akan menjadi rutinitas yang membosankan. Hidup juga punya cara aneh dalam menguji kesabaran. Semakin kita ingin sesuatu terjadi dengan cepat, semakin lambat hasilnya muncul. Semakin kita berharap sesuatu berjalan lancar, semakin banyak gangguan yang datang. Tapi anehnya, ketika kita mulai ikhlas dan berhenti memaksa, sesuatu justru lebih mudah berjalan. Seolah hidup sedang menunggu kita berhenti berpegang pada hal yang tidak bisa kita kontrol. Ketika kita melepaskan harapan yang terlalu kaku, hidup memberikan ruang untuk hal-hal baru masuk. Ikhlas bukan berarti menyerah, tetapi memberi jalan bagi sesuatu yang mungkin lebih tepat. Hidup sering memaksa kita belajar melepas agar kita punya ruang untuk menerima. Kalau kita terus menggenggam sesuatu yang sudah tidak cocok, hidup tidak bisa memberikan hal yang lebih baik. Disinilah letak keanehan hidup yang berubah menjadi kebijaksanaan. Kita dipaksa belajar bahwa tidak semua yang kita cintai harus dimiliki selamanya. Tidak semua yang kita inginkan harus dipertahankan. Dan tidak semua yang hilang harus dicari kembali. Semakin lama kita hidup, semakin muncul kesadaran bahwa perjalanan ini bukan tentang memahami setiap kejadian, tetapi tentang menemukan ketenangan di tengah hal-hal yang tidak bisa dipahami. Kita belajar berdamai dengan masa lalu, menerima kekurangan diri sendiri, memaafkan hal-hal yang tidak bisa diubah, dan melanjutkan hidup meskipun tidak semua jawaban tersedia. Dan di balik semua keanehan hidup, selalu ada satu hal yang pasti. Kita tetap melangkah. Tidak peduli seaneh apapun jalannya, selama kita terus bergerak, akan selalu ada sesuatu yang menuntun ke depan. Kita akan bertemu orang yang tepat, menemukan momen yang memberi harapan, atau mengalami kejadian kecil yang membuat hati hangat kembali. Hidup tidak pernah memberi kita petunjuk secara lengkap, tetapi ia selalu memberi tanda-tanda kecil untuk memastikan kita tidak tersesat sepenuhnya. Kalian semua hanya perlu percaya bahwa keanehan hidup bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk. Setiap kebingungan akan berakhir dengan pemahaman. Setiap luka akan berakhir dengan kekuatan. Dan setiap kehilangan akan berakhir dengan sesuatu yang baru. Hidup memang punya cara kerja yang aneh, tetapi keanehan itulah yang membuat kita tumbuh, berubah, dan akhirnya menjadi versi diri yang lebih kokoh dari sebelumnya. Hidup punya cara kerja yang aneh, karena ia sering mempertemukan kita dengan hal yang paling kita butuhkan di saat yang paling tidak kita siapkan. Kita bisa saja berada dalam kondisi rapuh, bingung, atau bahkan hampir menyerah. Lalu tanpa peringatan apapun, muncul seseorang atau sebuah peristiwa yang mengubah pandangan kita tentang banyak hal.
Seolah hidup tahu kapan harus menghadirkan sesuatu, bukan berdasarkan waktu yang kita inginkan, tetapi berdasarkan waktu yang paling tepat menurutnya. Kalian semua mungkin pernah mengalami hal seperti itu. Ketika tiba-tiba bertemu seseorang yang memberikan dukungan emosional, padahal sebelumnya tidak pernah saling mengenal, atau ketika mendapatkan kesempatan di saat sudah benar-benar lelah mencoba. Semua itu membuat kita sadar bahwa hidup tidak sepenuhnya acak. Ia seperti sedang bermain catur sambil menunggu momen paling strategis untuk menggerakkan bidaknya. Namun karena kita tidak bisa melihat papan catur itu secara keseluruhan, kita merasa semuanya terjadi secara kebetulan. Padahal, jika dilihat ke belakang, setiap kejadian kecil seringkali saling berhubungan dan membawa kita menuju titik tertentu dalam perjalanan. Keanehan berikutnya muncul saat kita menyadari bahwa hal yang kita anggap sebagai kegagalan ternyata menjadi bagian penting dari langkah menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Kita semua sering menolak kegagalan karena menganggapnya sebagai akhir dari segalanya. Tetapi hidup justru mendesain kegagalan sebagai penghubung menuju perubahan. Ketika kalian tidak diterima di tempat yang diinginkan, mungkin hidup sedang mengarahkan kalian ke tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya, tetapi ternyata jauh lebih baik. Ketika kalian ditinggalkan seseorang yang kalian sayangi, mungkin hidup sedang menjaga kalian agar tidak terjebak dalam hubungan yang melemahkan. Ketika pekerjaan hilang atau keuangan tiba-tiba menurun, mungkin hidup sedang memaksa kalian keluar dari zona nyaman agar mulai mencari peluang lain yang selama ini terabaikan. Aneh memang, bagaimana suatu hal yang terasa sangat buruk pada awalnya justru menjadi titik balik yang membawa perubahan baik. Namun begitulah cara hidup bekerja, mendorong kita ke arah yang lebih tepat melalui jalan yang tampaknya salah. Hubungan antar manusia juga menjadi salah satu bukti kuat bahwa hidup ini punya ritme unik yang sulit dipahami. Ada orang yang datang hanya untuk singgah sebentar, ada yang datang untuk mengajar pelajaran penting, dan ada yang datang untuk tinggal lebih lama dari yang kita harapkan. Namun yang paling aneh adalah ketika seseorang yang paling berarti justru hadir pada waktu yang tidak kita duga. Mungkin ketika kita belum siap, atau ketika kita bahkan tidak sedang mencari. Kita sering berharap bisa mengatur pertemuan dan perpisahan, tetapi hidup jarang sekali memberi kita pilihan itu. Ia mempertemukan kita dengan orang tertentu untuk alasan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Kadang pertemuan yang manis berakhir menjadi luka, dan kadang pertemuan yang tidak kita pedulikan justru menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Kalian semua mungkin pernah mengalami situasi di mana seseorang yang dulu tidak berarti ternyata memegang peran penting di masa depan. Itulah cara hidup menunjukkan bahwa apa yang tampak kecil hari ini bisa menjadi besar di masa mendatang. Lebih jauh lagi, hidup sering menampilkan pola yang berulang, seolah sedang memberikan pesan halus yang belum kita pahami. Kita bertemu masalah yang sama, menghadapi karakter orang yang mirip, atau mengulangi kesalahan tertentu. Hal itu membuat kita bertanya-tanya, apakah hidup sedang mencoba memberi pelajaran yang belum berhasil kita serap? Pola-pola itu adalah cara hidup berbicara tanpa kata-kata, memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu kita ubah, sesuatu yang perlu kita sadari, atau sesuatu yang perlu kita lepaskan. Ketika kita mengabaikan tanda-tanda itu, hidup cenderung membuat polanya semakin kuat, seakan ingin memastikan kita tidak bisa lari dari hal yang sebenarnya perlu dihadapi. Dan ketika akhirnya kita memahami pelajarannya, pola itu perlahan menghilang. Itulah salah satu keanehan halus dari hidup. Ia akan terus mengetuk sampai kita mendengarkan. Keanehan hidup juga terlihat dari kemampuan kita untuk berubah tanpa kita sadari. Kita sering merasa diri sendiri tetap sama, padahal waktu telah membawa perubahan besar yang perlahan membentuk cara kita berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan. Jika kita melihat kembali diri kita yang dulu, mungkin kita akan terkejut dengan betapa banyak hal yang telah berubah. Hidup tidak mengubah kita secara tiba-tiba. Ia bekerja diam-diam dari balik rutinitas, dari percakapan kecil, dari pengalaman yang tampak sepele, hingga dari kejadian besar yang mengguncang. Tiba-tiba saja, kita menyadari bahwa kita tidak lagi tersinggung oleh hal-hal kecil seperti dulu, tidak lagi mudah putus asa, atau bahkan lebih berani mengambil langkah-langkah yang dulu terasa menakutkan.
Semua itu terjadi bukan karena satu momen besar, tetapi karena hidup melatih kita sedikit demi sedikit, membuat kita tumbuh tanpa kita sadari. Kadang kita terlalu fokus mengejar sesuatu yang kita anggap sebagai definisi kesuksesan, sampai lupa bahwa proses mengejarnya justru membentuk karakter kita. Ada orang yang berubah karena kehilangan, ada yang berubah karena cinta, ada yang berubah karena pengkhianatan, dan ada pula yang berubah karena terlalu lama bertahan di tempat yang tidak membuat mereka berkembang. Kalian semua mungkin pernah tersadar bahwa orang yang kalian temui hari ini tidak lagi cocok dengan diri kalian yang sekarang, padahal dulu kalian sangat dekat. Itu bukan karena hubungan itu salah, tetapi karena hidup mengubah arah perjalanan kalian masing-masing. Perubahan-perubahan itu sering datang tanpa undangan, tetapi membawa dampak yang sangat besar terhadap cara hidup kalian. Justru disitulah letak keanehan hidup. Ia mendorong kalian keluar dari sesuatu yang sudah tidak sesuai, agar kalian bisa menemukan sesuatu yang lebih cocok. Yang lebih menarik lagi adalah bagaimana hidup membuat kesedihan dan kebahagiaan muncul secara bergantian, seolah sedang menjaga keseimbangan. Tidak mungkin kita terus berada di bawah, tetapi juga tidak mungkin selalu berada di atas. Hidup mengatur irama yang membuat kita tidak pernah terlalu nyaman, namun juga tidak pernah terlalu terpuruk. Ketika kalian merasa semuanya berjalan baik, hidup mendatangkan ujian kecil agar kita tetap waspada. Dan ketika kalian merasa tidak kuat lagi, hidup memberikan momen kecil yang membuat kalian kembali tersenyum. Ritme naik dan turun inilah yang membuat kita tetap bergerak. Jika hidup hanya berisi kebahagiaan, kita mungkin tidak akan menghargainya. Jika hidup hanya berisi kesedihan, kita mungkin tidak akan sanggup bertahan. Keanehan kombinasi keduanya justru membuat perjalanan hidup terasa nyata. Hidup juga punya hobi aneh, menunjukkan arti sesuatu setelah kita kehilangan itu. Kita sering tidak menghargai seseorang, kesempatan, atau momen tertentu ketika mereka masih ada. Namun setelah semuanya pergi, kita baru menyadari betapa berharganya hal itu. Penyesalan muncul bukan karena kita tidak memiliki kesempatan, tetapi karena kita tidak menyadari pentingnya kesempatan itu pada waktu yang tepat. Tapi anehnya lagi, setelah kita melewati penyesalan itu, hidup memberi kita kesempatan lain yang mirip, seakan ingin memberi satu kesempatan lagi untuk melakukan hal yang benar. Tidak selalu kesempatan itu datang dalam bentuk yang sama, tetapi cukup serupa untuk memberi kita ruang memperbaiki diri. Itulah cara hidup memberi kita kesempatan kedua, ketiga, bahkan kesekian. Ia tahu manusia sering terlambat mengerti, jadi hidup memberikan beberapa versi pengalaman agar kita benar-benar belajar. Salah satu keanehan hidup yang paling banyak dirasakan adalah bagaimana waktu bekerja. Ketika kita bahagia, waktu terasa sangat cepat. Ketika kita sedih, waktu terasa sangat lambat. Padahal jarum jam bergerak dengan kecepatan yang sama. Perasaan kita yang mengubah cara kita melihat waktu. Saat kita menunggu sesuatu yang penting, beberapa menit saja terasa berjam-jam. Tapi ketika sedang bersama orang yang kita sayangi, waktu 1 jam terasa seperti sekejap. Hidup seperti sedang bermain-main dengan persepsi kita terhadap waktu, membuat kita sadar bahwa bukan waktu yang kita kejar, tetapi pengalaman yang kita harapkan. Kita ingin lebih banyak waktu ketika merasa nyaman, tetapi ingin waktu cepat berlalu ketika merasa tersiksa. Aneh rasanya menyadari bahwa hidup mengatur momen-momen itu dengan sedemikian licin, sehingga kita tidak pernah benar-benar merasa cukup, baik dengan kebahagiaan maupun kesedihan. Mungkin inilah alasan mengapa manusia selalu merasa hidup terlalu singkat ketika sudah kehilangan sesuatu yang berarti. Keanehan waktu juga terlihat ketika memori masa lalu tiba-tiba muncul dan menyeret kita kembali ke momen tertentu. Padahal hari itu sudah lewat bertahun-tahun, namun rasanya seperti baru kemarin. Kita bisa mengingat aroma, suara, atau ekspresi seseorang dengan sangat jelas, seolah waktu tidak pernah berlalu. Namun untuk beberapa hal yang justru ingin kita ingat, memori kita justru hilang. Hidup memilih apa yang ingin kita simpan, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, tetapi berdasarkan apa yang kita butuhkan untuk belajar di masa depan. Kenangan menyenangkan muncul untuk memberi harapan, kenangan menyakitkan muncul untuk memberi peringatan,
dan kenangan yang samar muncul untuk memberi ruang bagi hal-hal baru yang akan datang. Kalian semua mungkin pernah bertanya-tanya kenapa memori tertentu begitu kuat, sementara memori lainnya menghilang begitu saja. Itulah salah satu misteri yang tidak pernah bisa dijelaskan hanya dengan logika. Keanehan hidup berikutnya muncul ketika kita menyadari bahwa setiap orang yang kita temui membawa pesan tertentu. Ada yang mengajarkan tentang kesabaran, ada yang mengajarkan tentang batas diri, ada yang mengajarkan arti kehilangan, dan ada pula yang mengajarkan arti mencintai tanpa syarat. Meskipun tidak semua pertemuan berakhir baik, setiap orang yang hadir tetap meninggalkan sesuatu, entah berupa luka atau pelajaran. Bahkan orang yang membuat kita kecewa seringkali menjadi alasan kita berubah menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Kita mungkin tidak selalu sadar pada saat itu, tetapi setelah waktu berjalan kita bisa melihat bahwa setiap pertemuan membawa dampaknya. Kalian semua mungkin pernah merasa ingin menghapus beberapa orang dari hidup, namun setelah bertahun-tahun kalian justru bersyukur pernah bertemu mereka. Aneh bukan? Orang yang dulu kita benci bisa menjadi salah satu alasan kita kuat hari ini. Yang lebih aneh lagi adalah bagaimana hidup menempatkan kita pada posisi yang dulu pernah kita sepelekan. Situasi yang dulu tidak kita mengerti kini justru kita alami sendiri. Kita dulu mungkin pernah menilai seseorang terlalu cepat, tetapi kini berada dalam posisi yang sama dan baru mengerti betapa sulitnya keadaan itu. Hidup mengajarkan empati dengan cara memasukkan kita ke dalam sepatu orang lain. Itulah mengapa banyak orang menjadi lebih bijak setelah melalui pengalaman tertentu. Hidup tidak pernah mengajarkan pelajaran secara teoritis, ia mengajarkan melalui pengalaman langsung. Dan itu adalah salah satu cara paling aneh namun paling efektif yang dimiliki kehidupan. Keanehan hidup tidak berhenti pada kejadian-kejadian besar, tetapi juga terlihat dalam detail kecil yang sering kita abaikan. Misalnya, bagaimana sebuah keputusan kecil bisa mengubah seluruh alur cerita hidup. Ketika kalian memilih jalan berbeda hanya karena ingin menghindari macet, kalian mungkin bertemu seseorang yang kelak berperan penting dalam hidup. Ketika kalian memutuskan untuk keluar rumah walau malas, kalian mungkin menemukan peluang baru yang mengubah arah masa depan. Keputusan kecil seringkali membawa dampak besar, sementara keputusan besar kadang tidak berdampak sebesar yang kita kira. Seakan hidup ingin mengatakan bahwa tidak ada keputusan yang benar-benar kecil. Setiap langkah memiliki kemungkinan untuk mengubah segalanya. Hidup juga punya cara unik dalam memulihkan kita. Kadang kesembuhan tidak datang dari hal-hal besar, seperti kesuksesan atau pencapaian, tetapi dari hal-hal sederhana seperti obrolan ringan, udara pagi, tawa kecil, atau bahkan sekedar duduk sendiri sambil mendengarkan suara angin. Keanehan hidup terlihat ketika hal-hal kecil itu justru memberikan ketenangan lebih besar daripada solusi yang serius. Kita sering mencari penyembuhan di tempat yang jauh, padahal ketenangan bisa muncul dari hal-hal dekat yang selama ini tidak kita perhatikan. Kalian semua mungkin pernah berada di titik di mana hanya duduk di tempat sepi sudah cukup membuat hati terasa ringan. Itu adalah cara hidup mengingatkan bahwa kita tidak perlu selalu melakukan hal besar untuk memperbaiki diri. Hal lain yang aneh tentang hidup adalah bagaimana seringkali kita terjebak antara ingin melepaskan dan ingin mempertahankan. Kita ingin melupakan sesuatu yang menyakitkan, tetapi hati belum siap. Kita ingin mempertahankan seseorang, tetapi keadaan tidak mengizinkan. Keanehan itu membuat kita berada di ruang tengah, ruang di mana logika dan perasaan saling bertabrakan. Namun dari ruang itulah kita belajar mengenal diri sendiri. Kita belajar apa yang benar-benar penting, apa yang harus dilepaskan, dan apa yang perlu diperjuangkan. Hidup jarang memberikan jawaban yang langsung. Ia lebih sering menunggu hingga kita menemukan jawaban itu sendiri melalui proses yang panjang. Pada akhirnya, keanehan hidup memberikan satu pesan sederhana namun dalam, bahwa pertumbuhan tidak pernah terjadi dalam kenyamanan. Kita berkembang ketika berada dalam ketidakpastian, ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita rencanakan, ketika dipaksa memilih meskipun tidak tahu hasilnya, dan ketika harus melangkah walau takut. Hidup tidak pernah menjanjikan kemudahan, tetapi selalu memberikan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Kalian semua hanya perlu percaya bahwa setiap kejadian, seaneh apapun, membawa sesuatu yang berguna bagi perjalanan kalian. Hidup mungkin tidak selalu bisa dipahami, tetapi ia selalu bisa dijalani. Dan selama kita terus berjalan, kita akan menemukan bahwa di balik segala keanehannya, hidup
selalu punya cara untuk membuat semuanya akhirnya masuk akal.